Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Scorpio, ini seperti biasa pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sudah ya kondisi keadaan relationship-nya kalian untuk di saat-saat ini. Namun seperti biasa, sebelum Mari memulai sampaikan pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles, posisinya reverse. Berikut ada energi dari Six of Pentacles. Kemudian ada di situ Six of Wands, reverse. Ada King of Cups. Kemudian ada energi dari Five of Swords. Energi dari The Chariot ada di sana. Kemudian ada energi dari The Star. Kemudian ada energi dari The Lovers. Five of Pentacles reverse. Dan berikutnya ada Eight of Pentacles. Wow. Kalau Mari lihat kamu kayak seperti ya udah aku dengan dia gitu ya. Aku beneran harus dengan dia karena Mari bilang di sini tuh perasaan cintanya kamu nggak main-main ya ke si yang bebeknya kamu ini. Perasaan sayangnya kamu tuh nggak main-main. Jadi kayak dalam banget gitu. Kalau Mari nampak dalam banget di situ loh. Nah jadi walaupun katakan misalnya hubungan kalian ini sepertinya hubungan yang tidak mungkin untuk dijalani, tapi nampak-nampaknya Mari kamu kayak masih tetap berusaha gitu loh. Untuk menguatkan dirimu nggak apa-apa, tak jalani saja gitu loh di sana ya. Jadi kamu kayak menggonjot dirimu harus tetap optimis di relationship dengan si dia ini gitu loh. Jadi ya mungkin kamu bakalan tahu akan banyak tantangan-tantangannya di hubungan dengan dia. Tapi karena berangkat dari perasaan cinta ke dia, ada perasaan sayang ke dia, ingin bersama dengan dia, maka tantangan itu tuh kayak ya udah pelan-pelan untuk kamu siapkan dirimu agar bisa menghadapinya gitu. Kalau Mari nampak ya. Jadi bolehlah dikatakan sebenarnya kamu ya totalitas di sini ya. Sebagai kekasihnya dia, sebagai suaminya dia, istrinya dia, pacarnya dia. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi kayak seolah-olah seperti tidak ada yang bisa menggugurkan niatannya kamu ya untuk bersama dengan si ya yang bebeknya kamu ini gitu loh. Dan beberapa di antara kalian justru mau ini ya mengupgrade dirimu, mengupgrade hidup pribadimu gitu loh. Agar kamu mampu untuk dan layak ya. Dan layak untuk menjadi pasangannya dia. Itu kalau Mari lihat. Ya. Jadi kayak ada sebenarnya pilihan untuk tidak dengan dia. Namun untuk sementara waktu ini pilihan itu tuh kamu abaikan. Gitu ya. Kamu abaikan di sana. Kamu nggak menganggap bahwa pilihan tanpa dia itu tuh sebuah pilihan yang baik. Gitu loh. Ya. Itu justru pilihan yang buruk untuk di saat-saat sekarang. Makanya di belakang waktu ini tuh kayak yang tadinya kamu kurang romantis jadi romantis. Yang tidak romantis menjadi semakin romantis. Gitu kamunya ya. Yang biasanya kamu tidak pandai dalam hal komunikasi ya. Kamu tidak komunikatif. Tapi dengan si dia kamu belajar nih ya. Untuk pandai tingkatin skill ya dalam komunikasinya kamu gitu loh. Yang tadinya kamu gak sabaran ya bisa nih jadi sabaran gitu untuk hal-hal yang simpel-simpel aja yang Mari contohkan di sini ya. Karena ada beberapa bisa aja income harus mesti nambah nih gitu loh, soalnya ada style gaya hidup baru yang harus kamu jalani gitu ya. Nah jadi ada beberapa yang makin giat nih kamunya bekerja ya supaya bisa dapat uang ekstra misalnya gitu ya.
biar ada modal untuk ngedate contoh ya, biar ada duit untuk memenuhi apa yang dia mau misalnya. Nah kayak gitu kan. Jadi Mari bilang nampaknya dengan si dia ini tuh cintanya kamu tuh cinta dewasa memang ya gitu. Jadi bukan hanya kayak sebatas kamu mau coba-coba iseng-iseng dengan dia gitu ya. Bukan hanya kayak nyari sensasi doang sama si dia gitu ya. Tapi ada upayanya kamu bikin relationship dengan dia ini tuh relationship yang lebih berkualitas. Nah begitu. Ya. Jadi dan bahkan untuk beberapa Mari lihat ini adalah cinta pertamanya kamu dalam usianya kamu yang dewasa. Maksudnya gini, ini kan kamu kan pembacaan itu tuh lebih cocoknya memang diarahkan kepada orang yang umurnya sudah 35 tahun ke atas sebenarnya gitu ya. Karena kayak udah mature banget gitu loh, udah kayak dewasa sekali. Mari nampak sosok dirimu gitu ya. Jadi ini tuh bukan kayak cinta-cinta monyet lagi gitu maksudnya Mari. Jadi kamu gak memperlakukan seperti cinta sekadarnya, hubungan yang sekedarnya, hubungan yang seadanya. Kamu gak mau memperlakukan seperti itu gitu loh. Dan ya ketika kamu melihat dirinya kamu sendiri, bisa-bisa aja kamu yang kayak, kok aku cinta banget ya sama ini orang ya. Oh begini ya rasanya cinta yang beneran itu ya. Gitu dia. Soalnya kayak kalau boleh agak lebay sedikit ya bahasanya Mari. Kayak merasuk ke sukma gitu loh. Perasaan itu tuh enggak tersampaikan, agaknya beda, agaknya lain. Itu yang kamu rasakan dengan si dia. Itu istimewa pokoknya tentang seseorang ini tuh bagi kamu. Kayak ketika dengan dia kamu ngerasa macam kamunya itu bertemu dengan soulmate. Gitu loh. Sepertinya dia adalah the one-nya kamu. Gitu. Makanya kamu kayak memastikan dengan dia itu tuh nggak bisa gagal. Gitu ya. Kalaupun kalaupun lambat perkembangannya, misalnya ya udahlah pacaran dulu. Kalau mau menikah nampaknya tidak bisa dalam waktu dekat. Gitu ya. Kalau mau menikah mah ceritanya paling tidak itu tuh 2 tahun lagi misalnya. Gitu ya kan. Tapi ya dalam pacaran ini tuh kayak persiapan untuk kepada pernikahan. Itu yang sedang kamu lakukan. Gitu loh. Jadi beberapa bukan yang kayak belum keluar obrolan tentang perkawinan ya, pernikahan. Tapi sebaik mungkin gitu ya. Sebaik mungkin kamu harus jalani dengan si dia. Itu yang kamu arahkan dirimu gitu ya. Kamu tidak memaksa. Kamu tidak memaksakan dirimu, tapi kamu arahkan. Nah, ke sana kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak gak nanggung lah pokoknya cerita kamu dengan si dia. Walaupun katakan pernikahan itu tuh agaknya susah, namun kamu tidak mau melewatkan hari demi harinya kamu dengan si dia pakai acara sembarangan gitu ya. Makanya setiap ada kesempatan kamu nelpon ya kamu nelpon. Ada kesempatan kamu chatting ya kamu chatting. Gitu ya. Ada kesempatan berjumpa ya kamu usahakan. Nah itu. Beberapa Mari nampak ini tuh perjumpaannya belum pernah ya. Tidak semua tapi ada beberapa. Belum pernah jumpa. Jadi kayaknya cerita relationshipnya kalian ini tuh LDR-an untuk beberapa. Tapi walaupun LDR-an kamu kayak berusaha untuk setia. Ini kamu pegang komitmen dengan dia. Jadi kamu kayak udah benar-benar posisikan dirimu, aku pacarnya dia, ya aku istrinya dia, aku suaminya dia. Wah kamu pegang betul tentang komitmen itu sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Jadi katakanlah misalnya kamu bukan misal ya, tapi katakanlah kamu ini tuh selayaknya manusia biasa gitu ya. Ya kamu juga masih ada kenakalan, misalnya seperti itu ya. Namun kenakalannya kamu itu tuh nampaknya kamu pastikan tidak akan mengganggu
relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Nakal mah nakal aja gitu ya. Nakal sendiri aja. Tapi nakalnya itu tuh yang kayak tertakar, terukur. Ada takarannya, ada ukurannya. Gitu loh. Enggak yang blast. Nakalnya itu tuh kayak gimana. Itu kalau Mari nampak ya. Nah, sementara si dianya ini sendiri, dia tuh gini ya. Dia tuh gini. Apakah dia mencintai kamu sedalam kamu mencintai dia? Maka jawabannya adalah belum. Gitu. Apakah dia menyayangi kamu sebagaimana besaran rasa sayangnya kamu sama dia? Nampaknya masih belum. Gitu loh. Kalau kamu sudah mantap dan yakin dengan dia, si dianya itu tuh sebenarnya gini ya. Sebenarnya belum mantap dan yakin gitu loh. Tapi kok kayaknya dia bisa menganggap bahwa kamu adalah jalan keluar dalam hidupnya dia gitu loh. Nah, jadi kalau kamunya itu tuh punya motif untuk saling mencintai, saling menyayangi gitu ya. Nah, kalau si dia sayangi aku, cintai aku. Dia masih kayak energi satu arah ke kamu. Gitu. Asal kamu tahu aja bahwa memang ada rencana udang di balik batu ini. Kalau Mari nampak ya, ini terutama bagi kalian yang masih pacaran ya. Gitu. Atau yang PDKT. Mari ada ceritanya udang di balik batu. Gitu. Jadi untuk beberapa dia mencari seseorang yang kok kayaknya bisa mensupport hidupnya dia ini. Karena terutama dari sisi ekonomi ya, finansial, nampaknya dia tuh sedang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Nah, jadi kayak ada kamu, maka melalui kamu dia harapkan apa yang menjadi problem hidupnya dia, terutama secara finansial, itu tuh bisa di backup sama kamu. Bisa ditolong sama kamu. Gitu. Nggak peduli apakah dia mampu untuk membalas pertolongannya kamu itu tuh sama dia nggak peduli. Pokoknya dia selamat dulu. Gitu loh. Apakah kemudian dia kayak, oke, kamu tolong aku. Kamu baik sama aku. Aku juga akan baik sama kamu. Masih belum di sana. Masih belum. Itu kalau Mari nampak ya. Jadi kalau kamu tuh dipepet sama dia terus. Ya. Kalau kamu dideketin sama dia terus. Itu tuh caranya dia untuk memastikan ya. Apa yang dia butuhkan dari kamu bisa dia dapatkan. Gitu. Jadi ya beberapa ya kalian ini dalam kondisi sedang dimanfaatkan sama pasangan gitu ya. Dia baru kayak dalam tahapan mencari benefit dari dirimu gitu loh. Karena seseorang ini tuh kok kayaknya mau cara hidupnya dia tuh kalau boleh dikatakan praktis ya. Kalau bisa cepet dapet dia apa yang dia harapkan tanpa dia harus punya memberikan waktu, memberikan effort, tenaga, ya. Nah, lebih enak itu tuh kalau bisa dapet dengan upaya usaha dari orang lain. Orang lain dalam kasus ini tuh ya kamu, gitu, ya. Jadi Nggak usah cerita tentang budi di sini. Nggak mau tahu dia bahwa ketika apa yang dia butuhkan kamu berikan, di situ tuh dia sedang berhutang budi. Dia itu tuh nggak tahu. Nah, jadi gini kalau sarannya Mari, terutama bagi kalian yang masih pacaran ya. Kalau kamu memang mau jadi Superman untuk dia ya, Wonder Woman untuk dia, monggo boleh silahkan. Tapi kamu jangan mengabaikan dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Jangan kamu merusak hidupnya kamu. Hanya gara-gara kamunya itu tuh memilih bersama dengan dia. Gitu loh. Nanti kalau dia udah lega, dia lepasin kamu gigit jari.
gitu ya. Kamu gigit jari. Itu loh. Nah, jadi jangan rusak hidupnya kamu hanya gara-gara kamu cinta sama dia. Soalnya pengorbanannya kamu ini tuh bisa akan dituntut besar, dituntut banyak. Jadi kalau kamu mau ngasih sesuatu ke dia, ikhlas. Modalnya ikhlas. Harus begitu. Dan pakai logik juga, pakai rasio ya. Pakai rasio. Ya. Gini, ada beberapa, tidak banyak tapi ada. Kamu ini kan bukan single ya ketika dengan orang ini. Kamu kan udah punya pasangan ya. Bahkan ada nih Mari nampak yang sudah menikah sebenarnya kamu kan. Jadi jangan rusak rumah tangganya kamu, jangan rusak hubungan dengan pasanganmu yang sebelum bersama dengan dia ya. Jangan. Kalau boleh saran, tetap prioritaskan yang pertama datang dalam hidupnya kamu. Tetap prioritaskan rumah tanggamu, tetap prioritaskan pacarnya kamu sebelum dengan dia. Gitu ya. Karena kalau kamu kayak optimis saja, positif aja, ini bisa jadi optimis atau positif yang toksik, ngerusak bagi kamu gitu. Karena jangan rusak rumah tangganya kamu hanya gara-gara seseorang yang Mari bilang belum pasti untuk kamu gitu loh. Kalau gayanya bisa meyakinkan, misalnya dia kayak nuntut biar kamu telepon dia terus, kamu chatting dia terus, ya. Kamu ini tuh sedang berusaha untuk didominasi nih sama dia, gitu loh. Kamu sedang berusaha untuk dia sedang berusaha untuk membuat, ini lebih tepat ya bahasanya. Dia sedang berusaha untuk membuat kamunya itu tuh under kontrolnya dia, gitu. Supaya apa yang dia butuhkan dari kamu bisa dia dapatkan. Itu. Ya. Kalau dengan dia banyak tuntutan ini kawan. Banyak tuntutan. Besar cost-nya kalau dengan dia. Gitu ya. Besar pertaruhannya kalau dengan dia. Makanya kalau nggak pandai ikhlas, jangan main-main. Gitu. Salah-salah kamu melepaskan berlian untuk mendapatkan kerikil ya dalam cerita energi di saat ini dari si dia. Gitu, ya. Nah, kalau mungkin karena ini pembacaan energi saat sekarang ya. Kalau memungkinkan kamunya sebelum kamu ndak karu-karuan hanya gara-gara kamu memilih dengan dia ya, ada baiknya kamu personal reading. Karena gini, terlalu resiko besar dengan orang ini ya. Kalau memungkinkan kamu punya waktu, kamu punya biaya ya, karena kalau personal reading pasti berbayar ya. Cari aja lah tarot reader yang kamu rasa bisa membantu kamu ya, nggak mesti pun dengan Mari. Ya kalau dengan Mari ya bagus ya, puji Tuhan ya. Ada Mari bisa menangkap dengan baik energi bacaannya kamu dan dia gitu kan. Nah, tapi kalau tidak bisa ya monggo silahkan dengan yang lain gitu. Karena gini, jangan kamu yang kayak oke lah sekarang dia belum tulus sama aku, sekarang dia masih modus ke aku. Tapi kan ntar bisa kok aku mendapatkan tentang cerita yang berbeda perihal dia. Itu. Ya. Kalau bisa jangan terlalu nekat kayak gitu kalau bisa. Karena terlalu banyak biayanya kalau dengan orang ini. Terlalu besar resikonya. Lagi-lagi harus Mari sampaikan. Gitu ya. Terutama bagi kalian yang sudah punya pasangan. Gitu loh. Karena kalau lambat laun ini bisa. Kamu agaknya hanyut. Hanyut kamu kepada perasaanmu sehingga kamu terlibat dalam permainan dari si seseorang ini. Gitu ya. Pada permainannya dia Mari bilang sih sangat mungkin merugikan kamu gitu ya. Oke baik.
Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut energi dari Virgo, ada energi dari Aquarius, Gemini di sini, Cancer hadir, Aquarius, Leo, dan Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.